Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan ya. Bumi Langit Cinematic Universe akhirnya merilis mid-season trailer dari Tira ini jam 5 sore kemarin. Dan sekarang kita akan breakdown mengenai apa yang terjadi di akhir sesi nanti ya. Dan bagaimanakah plot dan kejutan yang akan disampaikan oleh sang sutradara. Langsung kita bedah semuanya pada video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Di awal adegan, kita bisa melihat sebuah momen recap dari episode 1 hingga ke episode kelima. Diawali dengan adegan kematian Rahadi yang merupakan mantan suami dari England yang sudah terbunuh oleh angkasa, dan juga Deo yang sudah menggerebek rumah mereka hingga sampai angkasa menculik anak dari England, yang kita yakini sampai sekarang bahwa anak itu adalah Haikal sendiri. Nah, di sini ada sebuah dialog yang menarik banget yang mengatakan bahwa mereka sudah bersumpah untuk tidak punya keturunan sesama naga. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Maybe jika mereka akan punya keturunan, maka keturunan inilah yang akan bisa mematahkan kutukan 9 naga ini dan bisa membunuh orang tua mereka sendiri. Makanya inilah yang dikhawatirkan oleh angkasa, yang mungkin ketika dia udah bawa bayi si Haikal ini, mungkin dia bisa membunuh si Haikal dengan tangannya sendiri pas saat dia masih bayi ya. Tapi karena angkasa ini bisa memanfaatkan bayi itu tangannya, makanya dia bisa membesarkan bayi itu dengan nama Haikal dengan didikan yang sangat diktator sampai dia beranjak dewasa sekarang. Maka dari itu masuk akal juga kalau Haikal akan menjadi villain terakhir dalam series Tira ini, yang dimana penampakannya sudah kita lihat ketika dia akan bertarung dengan Suci di trailer kemarin di sebuah pangkalan truk dengan kekuatan naga mereka masing-masing. Nah, sementara itu England sudah berjanji bahwa dia akan memberikan sebuah naga kuning kepada Suci setelah dia sudah berhasil membunuh angkasa Prabaswara. Nah, ini tentu juga nyambung kepada spekulasi kita bahwa nanti di episode yang akan datang England akan mati dengan memberikan naga kuningnya kepada Suci, yang kemungkinan besar dia akan mati dibunuh oleh Gun Mardiono. Karena di next on episode 6 kemarin terlihat jelas kalau England akan bertarung dengan Gun Mardiono di sebuah hutan, yang dimana hutan itu adalah tempat yang sama ketika ritual kontrak naga ini pernah dilakukan pada tahun 1986. Jadi gua curiga kayak Gun yang akan menghabisi England. Atau mungkin jangan-jangan Suci lah yang akan membunuh England demi menyelamatkan Gun Mardiono. Karena dia udah pernah ngomong ke England di episode kelima bahwa Suci nggak mau kalau Gun akan dijadikan sebagai aset untuk memancing Widya Laksono dari tempat persembunyiannya. Karena Gun akan menjadi presiden yang menjanjikan untuk semua rakyat kecil di Indonesia. Jadi kayaknya inilah alasan kenapa Suci ini akan membunuh England di episode ke-6. Mengingat naga kuningnya sudah berpindah kepada tubuh Suci hingga membuatnya merasa kesakitan. Dan hal ini adalah hal yang sama yang pernah dilakukan oleh angkasa ketika dia membunuh Rahadi, dan naga hijaunya otomatis berpindah ke tubuhnya angkasa. Sama halnya dengan Suci waktu dia itu nggak sengaja membunuh Deo dengan menyentuh lambang kutukan itu, sehingga naga ungunya berpindah otomatis kepada tubuh Suci. Well, apapun itu, yang jelas kematian England akan terjadi di episode 6 nantinya. Lalu di adegan recap selanjutnya, kita bisa melihat kalau angkasa sudah memberikan warning kepada Haikal kalau dia harus segera untuk minggirkan Suci dari Widya. Karena jika dibiarkan begitu saja, maka naga milik Widya mungkin akan menjadi milik Suci. Mengingat sekarang Suci sudah memiliki salah satu naga kontrak yang udah pernah ia rebut dari Deo di episode ketiga. Maka dari itu kemungkinan dari episode 6 hingga ke 8 nanti Haikal akan menjadi salah satu tokoh villain yang akan disorot banget Pak ya, untuk menjatuhkan Suci dan menjadikannya sebagai pengganti ritual yang sudah gagal dari episode pertama. Karena kita bisa melihat sekarang kalau Suci sudah ditangkap oleh angkasa dan Haikal, dan mereka berniat untuk melakukan ritual itu sekali lagi untuk menggantikan korban 9 anak yang lalu di episode pertama, yang dimana ritualnya sudah digagalkan oleh Suci. Setelah itu kita bisa melihat adegan yang dimana Suci menyelamatkan anak dari Widya yang bernama Krishna
di mana mereka berdua melihat rumah kediaman Widya yang sudah terbakar habis. Apakah jangan-jangan di sini Widya akan tewas, mengingat Widya di sini sudah menjadi agen rahasia untuk angkasa dengan niatan menjatuhkan Gun Mardiono sebagai calon presiden dalam pemilu. Kalau menurut pendapat gue pribadi ya, kemungkinan di sini Widya sudah mati dan rumah yang dibakar habis itu sebagai tanda bahwa dia sudah menjadi ancaman besar. Nah, tanda ini bisa dari siapa saja, mungkin dari England atau mungkin bisa jadi ini dari angkasa Prameswara, yang mungkin si angkasa ini sudah kedapatan bahwa Widya akan berkhianat. Karena kedua bukti ini sangat kuat sekali sepanjang dari awal hingga ke akhir episode kelima yang sudah kita tonton ya. Well, menurut kalian siapa nih? Apakah si angkasa ataupun England yang merencanakan semua ini? Well, apapun itu kita masih belum tahu ya. Yang jelas sini besar kemungkinan Widya Laksono akan mati dengan cara yang sangat tragis atau mungkin dengan cara yang heroic maybe. Well, kita kurang tahu ya. Tapi gue curiga kalau naga biru milik Widya ini akan diserahkan kepada Krishna. Mengingat sekarang Krishna sudah mengalami penyakit turunan yang udah pernah dirasakan oleh Widya sebelumnya ketika dia masih remaja dulu. Sampai akhirnya dia diselamatkan oleh ibu kandungnya yang sudah punya perjanjian kontrak 9 naga tersebut. Apakah jangan-jangan Krishna akan menjadi penerus dari Widya untuk menjadi tuan baru dari naga birunya, atau justru naga biru ini akan diserahkan kepada Suci, mengingat sekarang Suci untuk menjadi muridnya untuk keperluan proyek syuting film mereka. Jadi kayaknya dengan keadaannya segenting itu, mungkin naga biru ini akan diserahkan kepada Suci untuk digunakan menyelamatkan Krishna yang sedang diincar oleh angkasa dan juga England. Setelah itu kita bisa melihat ada Gun Mardiono dengan raut wajah yang sangat panik. Dia mengatakan bahwa angkasa sekarang sudah nggak bisa ditangkap berdasarkan undang-undang pidana lebih dari 18 tahun. Kemungkinan yang dimaksud Gun ini adalah kejahatan angkasa yang udah pernah membunuh Rahadi di sekitaran tahun 1986. Dan itu sudah terbukti dari omongan England dan akan ia gunakan untuk menjatuhkan angkasa dari pemilu yang sedang berlangsung. Nah, mungkin banyak banget yang bertanya juga, lah kan angkasa udah pernah membunuh bapak kandungnya si Ben kan, yang itu terjadi tahun 2013, yang which is itu masih kurang dari 18 tahun kan. Ya memang kalau kita lihat secara penonton ya, tapi secara hukum itu nggak bisa menjerat angkasa ke pidana. Karena ketika dia mengadakan ritual itu, dia nggak membunuh mereka secara fisik, melainkan dengan kekuatan kutukan naga tira. Sedangkan kejadian di tahun 1996 ini, angkasa sudah membunuh Rahadi dengan sebuah golok yang menancap di kepalanya, dan itu sudah masuk ke dalam hukum pidana. Tapi ya lagi-lagi ya, karena Gun ini mau menjatuhkan angkasa dengan seperti itu sudah lewat dari 18 tahun ya, dan itu udah lama banget, sekitaran hingga 30 tahun lebih. Maka dari itu Gun gak bisa memakai kasus itu untuk menjatuhkan angkasa. Dan orang yang diajak obrol oleh Gun ini, kemungkinan orang ini adalah suruhan dari Widya Laksono, yang dimana mungkin tujuan Widya itu adalah mengamankan Gun dari kejaran angkasa Prameswara. Menarik ya. Setelah itu kita bisa melihat kalau Widya sedang menelpon seseorang di depan halaman lantai 2 rumahnya dengan ada naga biru di belakangnya. Sepertinya penampakan ini dari penglihatan Ben, yang dimana Ben sudah melihat hal yang sama ketika dia pertama kali bertemu dengan Dio di klub dangdutnya. Jadi bisa dibilangnya di scene ini Ben akan diajak oleh Suci untuk mengintai semua gerak-gerik Widya Laksono berdasarkan misi diberikan oleh England setelah Suci telah memasang penyadap di HP milik Widya. Nah, kemungkinan di sini Widya telah mendapatkan sebuah telepon dari angkasa Prameswara bahwa dia sudah menangkap Gun Mardiono dan dibawa ke tempat yang seharusnya. Maybe ya. Dan ada sebuah adegan di mana Widya sedang berada di Pumas Film Studios, yang di mana situ ada beberapa polisi yang menjaga di sana dan juga ada beberapa awak media yang merekam aksinya Widya di sana. Sepertinya ini adalah titik di mana Widya telah ketahuan punya hubungan gelap dengan Gun Mardiono, yang di mana dari raut wajahnya ini sudah tampak sangat malu menghadapi hal tersebut. Di mana tampak disampaikan Widya, kemungkinan itu adalah pengacara untuk membela kasus Widya Laksono, sementara di sebelah kiri kemungkinan dia itu adalah istri sah dari Gun Mardiono yang sudah mengetahui tingkah laku suaminya tersebut. Atau mungkin bisa jadi bahwa mereka itu mengatakan press con ini untuk mengkonfirmasi keberadaannya si Gun Mardiono, karena kan Gun udah dinyatakan menghilang semenjak dia itu udah dari hotelnya si Widya, dan Widya di situ sebagai saksi matanya lah ya, bahwa dia udah mengatakan bahwa Gun ini udah menghilang di lokasi sekitaran hotelnya tersebut. Seperti itu. Maybe ya.
Setelah itu ada adegan si Angkasa yang dimana dia sedang dibawa ke ruangan UGD untuk diperiksa lebih lanjut, tapi dengan keadaan matanya yang telah tertutup. Kemungkinan ini adalah adegan yang dimana setelah Angkasa sudah dikalahkan oleh Suci ataupun England dalam episode 7 ataupun episode 8 ya, dengan kedua matanya telah ditebas ataupun dicungkil. Well, ini masih misterius ya kapan kejadiannya, karena yang jelas ini adalah kekalahan Angkasa di sini mungkin. Kemudian Rama, yaitu ayah kandung Suci, mengatakan bahwa dia sebenarnya nggak mempermasalahkan bahwa dia udah pernah jatuh dari genteng dan membuatnya lumpuh sehingga dia nggak bisa bekerja lagi sebagai stuntman, dan itu membuat Suci sangat bersalah hingga mengalami fobia ketinggian hingga sekarang. Tapi malah justru Rama mengatakan bahwa dia bangga kepada Suci, bahwa dia sudah melihat ada jiwa satria dalam tubuh Suci, yang dimana dia sangat peduli dan heroik dengan makhluk hidup. Bahkan burung kecil pun yang terjebak di atap rumah Suci pun dia selamatkan. Maka dari situlah hubungan Rama dan Suci akan jauh semakin dekat, dan Suci nggak perlu khawatir lagi akan fobia ketinggian karena ayahnya. Lalu kita ke adegan selanjutnya, di mana Suci melihat sosok entitas yang selama ini telah membuat semua anak-anak mantan calon ritual kontrak Sibanaga sebelumnya telah menghilang di daerah perkampungan tersebut. Dan Suci dengan belak-belakan langsung mengajar entitas ini dengan kepalan tangan apinya, seperti udah pernah ia lakukan ketika mengajar Theo hingga tak sadarkan diri. Nah, kemungkinan dengan kemampuan naga yang ia miliki, dia sudah bisa melihat sosok entitas gaib dengan matanya sendiri. Karena sebelumnya, Suci bukanlah orang indigo seperti Ben, yang memang dari kecil dia udah punya kemampuan seperti itu ya. Jadi kemungkinan mata batin Suci sudah bisa terbuka akibat kutukan naga yang udah ia peroleh. Setelah itu kita beralih ke Suci, yang dimana dia sedang berada di kobaran api yang mengelilingi tubuhnya. Sepertinya dia berada di kampung yang sama tempat semua anak-anak itu tinggal, dan kayaknya dia gagal menyelamatkan mereka semua. Karena dari raut wajah Suci, dia merasa seperti menyesal dan merasa gagal melindungi mereka semua. Apalagi dia udah pernah berjanji kepada semua orang tua dan anak-anak itu bahwa dia akan melindungi mereka semua. Sebenarnya ini adalah sebuah development yang sangat bagus untuk Suci, yang dimana kedepannya sebagai Tira, dia akan jauh lebih berhati-hati dalam beraksi dan akan bergerak sesuai dengan rencana yang lebih taktis lagi demi mencegah adanya korban jiwa yang berjatuhan. Dan kalau kalian bisa dengar ya, ketika Suci berada di kobaran api tersebut, ada suara dari mantra Ameru Irasami yang mengatakan, Losha Armelu Irasami Nukunaki Sirahas. Losha Armelu Irasami Nukunaki Sirahas. Nah, kalau kalian dengar suaranya, ini kayaknya adalah suara dari Mas Joko deh ya, bukan Bang Joko Anwar ya. Tapi adalah karakter dari si Mas Joko yang merupakan asisten produser dari Pak Richard yang sudah memilih Suci sebagai stunt double Widya Laksono. Tapi kalau beneran bahwa ini adalah Mas Joko, berarti selama ini mungkin dia udah bekerja untuk Angkasa Prabaswara, yang dimana mungkin tujuannya adalah untuk mendekatkan Haikal kepada Widya. Atau bisa jadi pemilik dari suara ini itu adalah Haikal, yang dimana kemungkinan mantra ini ia gunakan untuk mengambil naga milik Angkasa Prabaswara, bapaknya sendiri. Karena di final battle, Haikal akan punya kemampuan untuk bisa terbang, yang dimana ini adalah kemampuan naga merah dari angkasa. So, bagaimana pendapat kalian? Apakah ini adalah Mas Joko ataupun Haikal? Tulis sekarang di kolom komentar di bawah. Gua tunggu sekarang, oke? Sementara itu, kita bisa melihat ada sebuah pertemuan di Istana Negara di Jakarta, yang dimana ada beberapa orang berpakaian jas dan juga dress yang mahal terkesana untuk menghadiri sebuah acara, yang dimana kemungkinan ya ini adalah sebuah acara debat antar presiden yang dihadiri oleh semua orang-orang yang berpengaruh seperti Widya Laksono, dan juga mungkin ada beberapa orang pejabat dari berbagai macam partai yang sepertinya ikut hadir di sana. Nah, di sini terlihat kalau Widya Laksono memakai sebuah dress setelan berwarna putih, dan sebelahnya ada seorang yang kemungkinan besar itu adalah ajudan si Widya, yang dimana dia terkena sebuah tembakan yang didapatkan dari seorang yang sangat misterius. Nah, kemungkinan besar dia itu adalah satu gerombolan mafia utusan Haikal Prabaswara.
Tapi kayaknya ini adalah adegan yang berbeda ya, yang dimana harusnya orang ini akan menembak Suci dengan menggunakan senapan itu dan membuat Suci tersungkur ke tanah, yang dimana adegan itu sudah pernah kita lihat dalam official trailer Tira. Setelah itu kita bisa melihat kalau Haikal tiba di sebuah ruangan yang cukup luas yang dilengkapi dengan berbagai macam ornamen burung elang yang bertengger di sebelah kanan kiri tangga rumah itu. Sepertinya si Haikal ini berada di dalam rumahnya sendiri berdasarkan ornamen dan lighting berwarna kuning gelap yang ada di sana, sama seperti ruangan milik angkasa Prabaswara yang juga punya ornamen yang sama. Belum tahu pasti ya apa tujuan Haikal menggerebek rumahnya sendiri, tapi sepertinya kita bisa asumsikan kalau Haikal ini memang adalah orang yang sangat temperamen banget. Jadi mungkin di sini Haikal udah gagal melumpuhkan Suci dan ritual itu mungkin juga sudah gagal ya. Jadi di sini Haikal sedang meluapkan emosinya dan juga kekesalannya kepada para ajudannya di dalam rumahnya sendiri. Setelah itu kita beralih ke Suci yang dimana dia berada di sebuah jeruji besi. Nah ini berarti Suci sudah ditangkap oleh Haikal dan juga angkasa, dan dia dimasukkan ke dalam sebuah jeruji untuk dijadikan sebagai tumbal ritual pengganti 9 anak yang kemarin sudah gagal itu. Tapi kalau Suci udah punya kekuatan naga, harusnya dia bisa kabur dari sana ya. Ternyata dia nggak bisa lolos. Malahan jerujinya sudah dipasang alat keamanan berupa kejut listrik di sekelilingnya. Setelah itu kita beralih ke adegan di mana Suci udah lengkap pakai kostum homemade-nya dengan jaket yang udah pernah dikasih oleh Ben dan juga cat minyak yang berada di sekeliling matanya. Yang di mana situ dia telah menghajar berbagai macam anggota mafia yang berada di sebuah rumah mewah. Nah, kalau yang gue lihat dari tekstur bangunannya ya, sepertinya ini berada di rumah Widya Laksono, yang bisa jadi kemungkinan mereka semua ini adalah orang-orang suruhan Haikal untuk menghabisi Widya sebelum rumahnya akan dibakar habis keesokan paginya. Atau mungkin bisa jadi ini berada di rumah angkasa, yang dimana kondisi rumahnya sudah dimandikan oleh Suci dan juga Ben, sehingga Suci bisa lebih leluasa menghabisi mereka semua dengan jauh lebih cepat. Nah, kalau memang ini berada di rumah angkasa, kemungkinan Suci ini akan menyelamatkan Maudie, yang mungkin dia juga sudah ditahan oleh Haikal untuk memancing Suci keluar. Karena sejak dari awal Maudie ini udah dibilangin oleh Suci jangan mendekati Haikal karena dia adalah anak angkasa yang sangat kasar dan juga brutal. Maka dari itu Maudie di sini kemungkinan akan jadi target selanjutnya yang nantinya akan menyudutkan Suci. Setelah itu kita beralih ke adegan Haikal bersama dengan Widya Laksono di sebuah ruangan ya, yang dimana sini sudah terlihat jelas kalau Haikal akan jujur mengapa dia terus mendekati Widya selama ini, yang dimana motivasinya adalah untuk mendapatkan naga biru milik Widya. Dan di adegan terakhirnya Suci akan menjadi korban dari ritual 9 naga ini dengan menggantikan 9 anak-anak yang sebelumnya sudah gagal. Dan kelihatan di sini tubuh Suci udah mulai memunculkan berbagai macam panasnya api, yang dimana panas api ini adalah kekuatan dari naga kutukan yang udah bersemayam di dalam tubuhnya, yang dimana ini sudah dipicu oleh mantra Ameru Irasami kembali. Dan ternyata mantra ini telah membuat tremor bagi Widya dan juga anak Kresna dan juga Haikal serta Maudie, yang kemungkinan saking kuatnya energi itu ya mereka semua kena getahnya. Lalu kita ke adegan penutup ya, dimana memperlihatkan berbagai macam penjelasan dari sebuah buku, yang kemungkinan buku ini ditempatkan dari Nara yang merupakan cucu dari seorang yang bernama Brian yang telah menulis blogspot tersebut. Secara jelas ada tulisan dari buku itu berjudul mantra mengikat ulang bla 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 bla, dan setelah itu di bawah judul itu saya banget kita belum tahu apa tulisannya karena kamera mendadak menjadi blur. Nah ini berarti bahwa jika ritual penubulan sebelumnya telah gagal dilakukan, maka ada cara kedua untuk memperbaiki ritual tersebut dengan cara-cara yang dituliskan ke dalam buku ini. Dan di bawahnya ada keterangan ada kalanya pengorbanan yang pertama gagal dilakukan. Untungnya ritual ini bisa diulang dengan mantra sebagai berikut: Swallow reklama Armedonis, parang Armen dan bla 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 di bagian alinea pertama ya. Dan ada sebuah arti di bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa biar api ini menyucikan janji kami, biar jiwa ini bersih dari bla 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 di bagian alinea kedua. Nah kemudian di alinea ketiga ada tulisan Lesha Ameru Irasami Nukushi bla 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 bla, dan ada tulisan bahasa Indonesia yang berarti biar ibu kami membawa para pelayan bla 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 hingga sampai ke alinea terakhir. Nah ini akan menjadi fondasi utama bagi angkasa untuk mengulang kembali ritual tersebut.
Tapi entahlah apakah ritual kedua ini membutuhkan blood moon atau tidak nih. Karena kalau misalkan tidak, berarti ritual ini bisa dilakukan kembali tanpa memerlukan blood moon dan hanya butuh satu orang yang menjadi pemicu gagalnya ritual sebelumnya. Masalahnya adalah kenapa angkasa bertahu hal ini? Nah, kemungkinan informasi ini hanya diketahui oleh orang yang mengambil cincin Godam di awal episode 4, yang dimana gue curiga kalau dia itu adalah orang yang bernama Brian dan merupakan kakek dari Nara yang memberikan sebuah informasi kepada Ben tentang cerita kutukan 9 naga ini. Dan angkasa di situ hanya sebagai orang yang dominan ketika membacakan ritual Ameru Irasami di antara kumpulan 9 orang tersebut. Jadi bakal lebih asik ya kalau kita akan melihat di episode 6, 7, 8 yang nantinya di series nanti. Dan ketika mantra itu dibacakan, otomatis tanda kutukan naga di layar suci akan memanas dan membuat tubuhnya menjadi seperti mendidih. Nah, hal inilah yang akan dibawakan oleh Suci dengan memanfaatkan kutukan naga itu untuk ia jadikan sebagai sumber kekuatannya sebagai Tira. Dan nanti di akhir series dia kemungkinan akan mewarisi 5 naga dan sisa 4 naga lainnya akan terlihat di film Godam and Tira untuk melengkapi kutukan 9 naga itu dan akan memperjelas apa kondisinya dengan cincin Godam di dalam hutan tersebut ya. Oke, itu cuma mengenai breakdown Tira mid-season trailer yang udah kita bedah sampai tuntas ya. Dan sudah kita diskusikan berbagai macam teori yang udah gue dapatkan setelah nonton trailernya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian memiliki teori ataupun detail yang gak gue sebutkan di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kalian. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita ya, di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership untuk channel ini. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.